Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak di sini kita berkumpul udah mulai masuk ya ke dalam ruangan Zoom ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu, udah Uni, kawan-kawan. Ya, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul ya di sesi Zoom webinar ini gitu ya dengan dalam rangkaian acara ulang tahun, INS Kayu Tanam ya, Bapak Ibu, dan mungkin tadi pagi juga Bapak Ibu sebagian di sini juga udah mengikuti seminar Inovasi Negeri Sejahtera yang dihadiri oleh, berbagai narasumber di pagi hari tadi, yang siang hari ini insya Allah akan kita, lanjutkan dengan, kelas tematik dalam topik bisnis dan ini kelas advance gitu ya Bapak Ibu katanya ya. Nanti kita, akan belajar bersama, dengan narasumber kita. Namun sebelumnya, ada baiknya kita, sebelum memulai kegiatan kita ini, kita berdoa, terlebih dahulu. Eee Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci. Ya, di sini nanti yang akan menjadi host di sesi siang hari ini, di mana sesi siang hari ini kita akan belajar tentang seputar bisnis dan juga bagaimana mengembangkan usaha bersama narasumber yang sudah hadir juga nih di tengah kita bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sebelumnya nih mungkin sambil bisa berkenalan karena hari ini highlight-nya adalah inovasi negeri sejahtera. Tadi pagi banyak sekali dibicarakan tentang bagaimana inovasi dan juga kolaborasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah biar kolaborasi ini muncul ya ada baiknya mungkin kita saling berkenalan, mungkin yang sudah hadir di sini bisa mengaktifkan chat gitu, saling kenalan, udah dari mana aja nih yang hadir, di sini gitu ya. Saya lihat di sini ada yang dari, Bapak dari Australia juga gitu ya, Pak, ya. Jadi acara kita ini sampai ke mancanegara gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, selamat, jam berapa ini kira-kira di sana, Pak Abduh ya? Saya pengen menyapa Bapak. Bapak sepertinya peserta yang dari jauh nih Pak, Bumi Selatan ya Pak. Iya, masih di-mute ya sepertinya ya? Mhm. Ya mungkin saling chat-chat Bapak Ibu, kawan-kawan ya, saling kenal-kenalan di sini ya untuk, kita sambil menunggu juga, teman-teman yang lainnya yang masih, mungkin OTW gitu ya ke ruangan, Zoom kita di siang hari ini gitu ya. Nah ini, ya Pak Salman, assalamualaikum. Ini ada Bu Warahmatullahi wabarakatuh. ya, ada Bu Nelvi gitu ya di sini ya, ada Pak Mulyadi, Bu Asmiati ya, salam kenal Ibu, ya. Oke baik. Ya Bapak Ibu tanpa memperpanjang ya, kita sudah hadir nih narasumber kita di siang hari ini. Tagline di acara ini adalah rangkaian ulang tahun INS Kayu Tanam, Institut Negeri Safi. Kita membawa satu tema, INS-nya jadi Inovasi Negeri Sejahtera. Bagaimana di sini menumbuhkan inovasi dan juga kolaborasi untuk memajukan sumber pada khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu ya barangkali Bapak Ibu dan di hari ini kita mengangkat topik seputar mengembangkan bisnis menjadi topik-topik seputar kewirausahaan. Dan tadi pagi sudah ada pembukanya gitu, ada beberapa narasumber kita dan di sesi siang ini kita ada beberapa dibagi menjadi 4 kelas Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita mungkin bertemu dalam kelas bisnis yang advance. Nah, tagline acara ini Baraja Kanan Banang Mencontoh Kanan Sudah. Nah, mungkin di sini nanti akan bisa berbagi pengalaman ya ke narasumber kita yang mungkin sudah melakukan gitu ya bisnisnya Bapak Ibu ya. Dan kita bisa belajar nih dari apa aja sih belajar itu bisa jadi apa yang sudah baik
namun bisa juga belajar dari bagaimana nih lika-liku beliau-beliau berdua ini. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya dulu membacakan profil dari dua narasumber kita, Bapak Ibu. Wah, di kolom chat juga sambil sudah kenalan ini, ya Bapak Ibu ya. Ya, salam Ibu, Waalaikumsalam ya Ibu. Silakan dilanjutkan kenalan Bapak Ibu ya. Saya membacakan profil kedua narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Salman Subakat ya. Tadi biar ini berasa Minangnya, kata beliau kita panggil siang hari ini Bang Salman ya. Selamat datang ini Bang Salman di forum ini ya. Apa kabar? Sepertinya udah latar belakang rumah gadang ya. Pulang kampung nih, pulang kampung. Iya, pulang kampung ya. Ya, ada Bang Salman Subakat ini adalah CEO PT Paragon Technology and Innovation, Bapak Ibu. Kalau pagi tadi kita bertemu dengan Ibu Nurhayati Subakat selaku pendiri dari PT Paragon Technology and Innovation atau lebih dikenal Wardah mungkin Bapak Ibu ya. Nah, Pak Salman ini adalah Bang Salman ini adalah generasi kedua gitu yang turut juga mengembangkan bisnis dan usaha Paragon ini dan juga membawa brand-brandnya menjadi seperti sekarang. Gitu. Nah, Bang Salman ini dulunya ini adalah lulusan Teknik Elektro ITB gitu, Bapak Ibu ya. Namun kiprah beliau banyak di bidang marketing gitu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa lebih banyak nih mengulik dari beliau. Dan selain menjadi CEO PT Paragon Technology and Innovation, nah Bang Salman ini juga menjadi coach dan pembina dari sebetulnya ada beberapa organisasi anak muda, tapi salah satu kolaborator kita di siang hari ini adalah Pemimpin Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pengembangan kepemimpinan Indonesia. Ya, nah Bang Salman ini dikenal nih bagi kami adalah pemimpin yang penuh inovasi gitu ya. Jadi beliau banyak inovasinya nih. Ya, ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Bang Salman Subakat. Selanjutnya nih yang tak kalah lagi hadir di tengah kita, yaitu kalau ini saya panggil Uda Alfa Driansah, akrab dipanggil Uda Adi. Selamat siang, Assalamualaikum Uda Adi. Waalaikumsalam Uni Suci, salam kenal Bapak Ibu-Ibu, Uda Salman. Iya, ya. Uda Adi ini merupakan co-founder Koperasi Solo Rajo, ya. Saat ini sedang di Solo ya, Uda ya. Uda Adi ini bersama 5 orang temannya itu mendirikan Koperasi Serba Usaha Solo Rajo gitu ya, Uda Adi ya. Dan pelopor terbentuknya masyarakat perlindungan kopi Arabica Solo, Minang Solo gitu ya, Uda ya. Jadi mengembangkan kopi Rajo gitu ya, udah ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga, berbagi pengalamannya sama Uda Adi. Nah, kita mulai dulu dengan beberapa pertanyaan gitu ya, Bapak Ibu, kawan-kawan gitu, Uda Uni. Nantinya beberapa pertanyaan yang saya pandu, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu. Jadi ini kita bikin lebih santai forumnya, lebih banyak nanti diskusi kita ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu dan Uda Udi yang hadir di sini sudah memulai usaha gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa saling sharing juga di sini. Nah ini udah banyak juga yang kenalan ya. Ini sepertinya ada musik ya siang hari ini ya teman-teman. Ya oke ya dari teman-teman panitia ada back sound-nya nih siang ini Bapak Ibu. Nah kita bincang-bincang dulu nih sama Bang Salman dan juga Uda Adi gitu ya. Nah tadi pagi kan kita mungkin ke Bang Salman dulu ya. Tadi pagi kan kita udah diceritakan nih cerita dari Ibu Nurhayati. Bagaimana nih membangun di awal gitu Bang Salman untuk usaha PT Paragon Technology and Innovation ini yang bergerak di industri kosmetik ini gitu. Nah, selanjutnya usaha ini berkembang tentunya juga karena generasi kedua juga udah mulai masuk gitu. Nah, tadi pagi Ibu Nur banyak cerita juga tentang bagaimana jatuh bangun membangun perusahaan ini. Namun ini tidak luput nih perkembangan ini karena masuknya di generasi kedua ya, Bang Salman di sini gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana nih Bang gitu kan banyak nih setelah Bang Salman masuk ke Paragon itu tuh
jadinya banyak ide-ide yang fresh, banyak brand-brand yang di-rebranding sehingga menjadi kelasnya kualitas internasional gitu ya Bang. Jadi look-nya itu jadi berubah gitu ya. Nah, itu bagaimana sih Bang Salman gitu kan untuk proses mendapatkan ide untuk membangun bisnis ini gitu ya. Nah, mungkin setelah ide itu tuh muncul, itu tuh gimana sih Bang Salman tuh memvalidasinya gitu kan, sehingga itu memang works nih kita jalankan gitu ya. Nah, ini mungkin ya silakan nih Bang Salman ya. Kalau kabar semua ya. Jadi kalau saya mendatangkan tuh suatu saat ini kan memang saya sebagai orang Minang setengah nih Mbak Cici ya. Setengah. Satu setengahnya lagi Solo, bukan Solok. Jadi sebetulnya kalau saya lihat prosesnya memang panjang ya. Memang orang banyak bilang kalau bahwa wah Pak Salman banyak ide. Misalnya ada untuk ternyata datangnya dari sebuah tempat gitu ya. Habis itu misalnya kok bisa ngerti bisnis dalam waktu cepat gitu ya. Ternyata dari ngobrol sehari-hari di rumah. Jadi pas saya lihat memang nggak ada satupun proses yang instan gitu. Walaupun kelihatannya instan, ringan gitu ya. Jadi ringan karena sudah dibiasakan. Nah begitu juga dengan ide-ide gitu. Jadi orang tua saya kan ibu dengan semangat entrepreneur gitu ya, dan silaturahminya luas gitu, temennya banyak, jadi banyak ide. Terus Pak Subakat sendiri, orang tua saya adalah seorang business development. Jadi kalau kita sebut inovasi itu adalah ide ditambah dengan komersialisasi. Mungkin kalau bahasa sederhananya ide yang jadi lah gitu ya. Jadi sampai menjadi sebuah produk itu disebut inovasi. Mungkin itu yang dirasakan sebagai ide tadi ya Mbak Suci ya. Jadi langsung cara marketing yang baru, produk yang baru, atau misalnya cara pikir yang baru itu adalah tidak sekedar ide gitu. Jadi ide yang sudah teruji dan dijalankan. Nah, taunya idenya bagus apa enggak, biasanya sih pertama tuh disimulasikan dulu di dalam pikiran gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita kalau perusahaan itu kan luas, jadi siapa sih yang akan mendapatkan ide kita? Kalau zaman sekarang enak sekali ini udah ada yang namanya bisnis model canvas. Di bisnis model canvas itu kan setiap ide itu ada yang siapa nanti yang jual, siapa yang nanti yang ketemu konsumen, suppliernya siapa, terus partnernya siapa. Jadi kayak misalnya sebuah produk pasti ada desainernya, ada researchernya, ada yang ngebangun, lalu nanti pas menyampaikannya ada stakeholder yang lebih luas, maksudnya ada pemerintah juga ikut mendukung, lalu kami perkenalkan produk lewat beauty class. Nah, cara komunikasinya juga ada caranya juga, jadi iklan-iklan yang menarik. Jadi kalau makin kerasa masuk akal dan kita bisa ngebayangin semua orang tuh senyum-senyum sama ide kita tuh berarti ide kita bagus Mbak Cici. Nah, itu juga ada satu penutup tuh biasanya ide yang bagus itu bikin deg-degan dan ketawa-ketawa sendiri, tapi bisa dijalankan. Jadi ini juga buat yang kayak ide saya bagus nggak sih gitu ya. Biasanya kalau udah kerasa bagus, habis itu udah lengkap, itu artinya udah terlambat. Jadi ada yang bilang kalau idenya udah terlalu bagus itu udah terlambat. Jadi sebaiknya ide itu agak setengah mateng, seru, diceritain ke 10 orang, tapi 10 orangnya yang kritis ya. Wah masuk akal, wah lucu, wah apa itu biasanya ide yang tepat. Biasanya kayak gitu sih Mbak Suci. Kalau saya punya ide langsung di-sharing ya Mbak Suci ya. Sama tim gitu. Iya. Timnya agak-agak bingung-bingung gitu, wah tambah bingung, tambah seru gitu. Berarti kan baru. Satu lagi ini semua kolektif ya. Jadi maksudnya saya juga nggak merasa ide itu diekstraksi dari tim. Jadi kayak ekstra kopi gitu ya. Jadi kayak yang keluar itu emang aroma-aroma yang udah ada di bijinya. Jadi kalau saya ngobrol sama Mbak Suci tentang CSR atau waktu Mbak Suci di Medan itu dapat idenya ya dari ngobrol gitu. Ya Mbak Suci sadar nggak sadar ya kita sama-sama yang namanya proses ideation itu messy, istilahnya apa ya? Dari nongkrong-nongkrong tapi tiba-tiba sore-sore mungkin sembari pulang waktu Mbak Suci di Medan atau waktu kita CSR bareng kayak, Ci, kalau kita gini aja gimana ya? Nah sebetulnya idenya bukan pas saya ngomongnya, cuman
setelah ngomong-ngomong berapa lama gitu, terus tiba-tiba mengkristal jadi satu ide. Nah, gitu jawabannya agak panjang karena memang proses ideation itu nggak pernah benar-benar sebentar sih. Gitu. Jadi tadi kesimpulannya itu bisa dari mana aja dan memperbanyak ngobrol-ngobrol itu juga salah satu ya, Bang Salman ya. Sekarang kalau ada apa-apa iya. kan langsung dicatat, wah ini ada apa ya, ide hari ini gitu. Foto, voice note gitu. Dan ide ini tuh sangat penting kalau kita tuh memang pengen terus usahanya tuh terus berkembang gitu ya, Bang Salman ya. Kalau enggak ya di sana terus gitu ya. Dan itu yang mungkin jadi pengalamannya Paragon di situ gitu ya. Oke. Nah tadi tuh ide salah satunya nongkrong-nongkrong gitu ya, kayak ngeracik kopi dan kopinya ada aromanya. Nah ini juga salah satu pencetus ide nih ya, trigger kita gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong soal kopi gitu ya, saya mungkin beralih ke Uda Adi gitu ya, sebagai pengusaha kopi Rajo gitu. Nah kalau Uda tuh bagaimana Uda gitu kan timbul, kalau Uda sendiri nih bagaimana sih awal ide itu udah bangun proses udah itu punya ide gitu kan, terus bagaimana sih udah tadi ya kalau ke Pak Salman tadi tuh ya ide itu mesti dicek gitu kan, mesti divalidasi gitu kan, mungkin ke beberapa orang mungkin kalau misalkan itu orang senyum-senyum gitu kata orang ada reaksi gitu ya, nah itu ide bisa work. Nah kalau udah Adi gimana nih? Terima kasih Uni Suci. Kalau pengalaman saya dan kawan-kawan terkait ide ketika kami memulai tahun 2011 yang lampau, sebenarnya lebih karena tidak ada ide awalnya, karena tidak ada pilihan yang lain. Saya suka bertani, tapi tidak berani di hortikultura, kemudian beraninya di kebun kopi. Jadi saya dan kawan-kawan kemudian buka kebun kopi bersama-sama, mencoba melihat jual ke pasar, tidak ada pasarnya, ya akhirnya kita rintis namanya Solo Project. Jadi ide awal bisa dikatakan tidak begitu ada, kami kurang kritis ide waktu itu, jadi tiba-tiba ada yang mentok di depan, daripada kita pindah haluan lagi, ya mending ini saja dikerjakan. Tapi satu hal yang kita sepakat dengan kawan-kawan suatu tim waktu itu, apapun masalahnya tidak akan membuat kita mundur, tapi kita jalan terus, hidup dan matinya di kopi, gitu saja waktu itu Bu Suci. Oke, berangkat dari masalah gitu ya, udah benar. Boleh diceritakan nggak itu udah waktu itu tuh apa problem yang kita dapat gitu ya? Oke, ini sebenarnya berkat dukungan dari universitas tempat saya kuliah dulu juga. Jadi Andalas itu waktu tahun saya kuliah lagi gemar-gemarnya merangsang kami mahasiswa kuliah kewirausahaan. Jadi saya tiap hari Jumat selalu ikut itu. Nah, kemudian selagi kuliah ada juga proyek di Fakultas Pertanian saya tentang coklat. Ternyata ada beberapa permasalahan, masalahnya mirip nih dengan kopi di kampung saya. Jadi kemudian masalah tersebut kita rangkum dengan kawan-kawan satu SMA dengan saya. Ya ketika kita balik dari Padang, dari perkuliahan, saya waktu itu meninggalkan perkuliahan saya. Kita kemudian membangun proyek. Nah, jadi masalah tempat kita waktu itu complicated juga, Uni Suci. Kopi walaupun sudah dikembangkan dari zaman dahulu, dari zaman buyut-buyutnya saya juga, tapi kemudian ditinggalkan. Walaupun pernah tercatat kopi itu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di kampung kami di zaman kolonial. Tapi kok aneh ya, zaman sekarang ditinggalkan, sedangkan di daerah-daerah lain maju. Ternyata lebih kepada supply chain-nya. Artinya pasarnya tidak ada di tempat kita. Kemudian tidak ada juga pola pembangunan yang komprehensif atau kata profil misi pembangunan komoditi dengan orientasi kawasan gitu. Jadi berdasarkan coaching dari beberapa dosen, kemudian entrepreneur yang ada di MBSEC, masalah yang ada di supply chain kami pecahkan bersama-sama dengan tim menjadi sebuah solusi
yang bernilai bisnis, kemudian baru berjalan. Jadi mungkin itu dia jalannya. Oke. Jadi diawali dengan triggernya dari pas zaman kuliah juga dulu ya, udah Adi ya. Iya. Ada trigger juga saat itu, terus habis itu ada melihat nih gitu ya, kenapa kopi itu padahal di tempat kita ada kopi, tapi kenapa nih kopi kemudian ditinggalkan gitu ya, udah ya, padahal dulu pada saat zaman kolonial ini kopi di tempat kita jadi apa ya, maksudnya ini jadi sesuatu yang bernilai gitu ya, jadi udah kembali lagi untuk menghidupkan itu gitu ya, udah Adi ya. Nah, udah itu gimana tuh udah kan mendirikan usaha gitu ya, mungkin udah bisa cerita gitu gimana udah dulu awal-awal gitu kan merintis ini gitu kan, kalau nggak salah udah bareng sama teman-teman juga gitu, mungkin udah bisa cerita gitu kan, apa lika-likunya mungkin ini udah nih. Oke, begini ya, Uni Suci, saya ingat terus terang saya meninggalkan kuliah di Fakultas Pertanian Unan waktu itu, kemudian fokus mengerjakan ini karena ada saya termasuk orang yang bodoh, ketika disarankan oleh orang lain saya kerjakan saja. Kebetulan yang menyarankan adalah waktu itu Pak Syariel Sarif, beliau dekan Fakultas Ekonomi, kata beliau, di bisnis itu seperti melayang-layang, ketika ada angin bawah kamu harus coro benangnya karena nanti angin atas tidak bisa lagi naik layang. Itu yang pertama. Kemudian saya langsung kita kejar ini kopi, kita lakukan proyek. Di tengah jalan, kami waktu itu berkumpul 4 orang, tidak ada yang punya kekuatan finansial satupun begitu. Kemudian ternyata kita dapat saran dari kelas MBSC juga. Seandainya uang tidak punya, modal dalam bisnis itu tidak hanya uang, tidak hanya kapital, tapi modal sosial juga. Bikin perkumpulan orang sebanyak-banyaknya. Ketika orang berkumpul sebanyak-banyaknya, kalau kata si CEO Bukalapak waktu itu, umang-umang yang dicat warna-warni itu juga bisa laku dijual. Nah, kemudian akhirnya karena kami uang tidak punya, sedangkan kami punya banyak dukungan kawan-kawan seprofesi petani, kemudian kami kumpulkan, kami himpun dalam bentuk sebuah koperasi, namanya Koperasi Produsen Solorajo. Setelah terkumpul manusianya, kami kemudian bisa meyakinkan lembaga pembiayaan, kami kemudian bisa menyusun sebuah program, karena begini yang kami jelaskan. Manusia akan mengerjakan proyek ini ada, lahan untuk tempat proyek ini ada, kemudian kami memiliki knowledge yang memadai untuk mendampingi manusia-manusia yang terlibat di program ini. Kemudian teman saya yang di Amerika dan Australia juga siap membeli hasil panennya. Jadi apa alasannya untuk lembaga pembiayaan untuk tidak mendukung ini, begitu Bu Suci? Oke. Jadi lebih dahulu kan ini tuh ada idenya, terus habis itu mencarikan itu rantai supply-nya tuh tadi kayak supply chain-nya itu seperti apa, sampai akhirnya orang akan yakin gitu ya, udah ya. Iya, benar. Orang juga akan yakin untuk melakukan pemodalan gitu, ya udah aja ya. Benar. Oke. Wah, ini menarik nih, udah Adi gitu ya. Nah, saya balik ke Bang Salman dulu ini ya. Tadi sudah banyak cerita tentang gimana sih menumbuhkan ide gitu ya. Nah, ini juga dalam usaha ini nggak luput juga dengan yang namanya sumber daya manusia gitu ya, Pak Salman ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga nih Pak, gimana sih cara untuk memanage nih Pak, bagaimana caranya untuk pembentukan core team-nya dan bagaimana nih tadi kan kita pengen ada inovasi yang terus jalan gitu kan, sehingga usaha itu bisa terus scale up gitu ya Pak. Nah ini bagaimana nih Pak, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang ada di Paraga. Jadi memang kalau Bang Salman. Kita tuh sebetulnya sebaiknya ya kalau misalnya kita kan bukan, saya sekedar sharing kalau dari ceritanya Ibu tadi kan memang kami punya modal ya, Bapak sebagai seorang direktur, Ibu sebagai seorang GM gitu ya, udah lumayan. Cuman kalau sebagai sebuah perusahaan itu sebetulnya sangat kecil gitu modal yang kami kumpulkan, itu pertama.
Jadi langkah pertama itu sangat sadar bahwa untuk perusahaan rintisan atau startup itu memang kualitas dari people tuh adalah segala-galanya. Kayak tadi Mas Adi bilang tuh dari tadi belum ada modal tuh ya. Cuman ada orang, ada yang mau bantu, ada ekosistem, ada mentor. Jadi itu yang pertama kali dilakukan sebetulnya. Nah, lalu tumbuhnya itu satu persatu. Jadi kalau saya lihat dari serangkaian proses itu kan ada up and down. Ada yang kita baru ketemu, terus ternyata nggak work, nggak jalan. Ada yang udah lama itu biasanya lebih jalan tuh Mbak Suci. Jadi membangun core team itu intinya ternyata lebih bagus kenal dulu. Nah ini berarti pengalaman Paragon 20 tahun, hari ini kita kompres jadi 2 jam aja gitu. Pokoknya kalau nggak kenal ya nggak kenal aja gitu ya. Jadi kalau nggak kenal tuh akan siap dengan, tapi kalau nggak kenal kita cek background-nya, kita lihat orang tuanya. Jadi banyak wisdom yang kebijaksanaan yang nggak ada di, nggak, kayaknya kurang keren kalau di sekolah apa ya, di buku-buku kuliah atau sekolah bisnis. Pada intinya kalau kita nggak kenal ya susah. Nah gimana sih cara kita mengenali ya? Pertama kita harus bisa membaca pola dulu nih Mbak Suci. Orang itu kan bermacam-macam. Jadi kita coba bayangkan, oke, dari teman satu angkatan kita, kira-kira yang sebetulnya cocok dengan bisnis kita siapa sih? Ya harus ditanya satu-satu gitu. Kamu kan orangnya bagus ya. Kalau kerja sama saya gimana? Nggak enak kerja sama kamu, orangnya nggak jelas gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi kita absen dulu. Nanti kalau udah ketemu pola, oh orang ini nih yang cocok sama saya gitu ya. Nah nanti orang yang cocok itu setelah udah terdefinisikan, kita mati-matian pokoknya, apalagi kalau bisnis kita baru 3-4 orang gitu ya, harus cocok dulu gitu. Bahkan sampai sekarang sekalipun nih Mbak Suci lebih tahu ya, nanti boleh cerita di offline. Ketika manajer di Paragon sudah sampai 400 orang sekalipun, itu kami sekeluarga itu masih orang baru lulus itu ketika menjadi manajemen training masih kami seleksi sendiri gitu ya, walaupun bareng-bareng sama HR-nya gitu. Jadi memang kita harus tunjukkan komitmen. Satu perusahaan yang tidak kalah besarnya itu bahkan ketika 100 pelamar menuju ke 5 pelamar itu 100 itu dilakukan oleh CEO-nya sendiri untuk memastikan ada koneksi atau ada chemistry di awal. Nah, balik lagi ya, kita dilihat ternyata buat servis yang kuat, bahkan ketika 42 sekalipun, kita seleksi dari ratusan orang, walaupun itu secara virtual gitu ya, membayangkan, kombinasi gitu. Jadi mirip sekali dengan itu Mbak Suci, memilih motor, mobil, atau rumah terbaik, lihat 100, pilih 2, pasti itu udah yang paling cocok gitu. Jadi harus sabar gitu. Memilih core team itu intinya harus sabar. Tipsnya. Satu lagi juga reputasi orang kan juga oke. Sama kayak milih jodoh kan. Kita milih jodoh maunya A, B, C, D. Nah, masalahnya dia mau nggak sama kita gitu kan. Nah, kita juga harus menawarkan sesuatu ke mereka kayak misalnya, oke, memang usaha saya nggak besar, tapi saya seorang dosen atau saya seorang birokrat. Saya bisa memberikan lebih loh dari sekedar gaji gitu ya. Saya bisa memberikan, kita bisa kayak keluarga, saya bisa bimbing anak kamu yang SD, kita pastikan dia dapat kuliah yang bagus. Jadi nggak selalu, tapi tim yang bagus itu kan mahal gitu ya. Mereka kan pengen kerja di perusahaan yang besar, itu kan nggak selalu. Gitu kayak Mbak Suci nih, nanti cerita ya dikit. Tapi saya wawancara balik ya. Mbak Suci waktu gabung ke Paragon masih sangat kecil gitu ya. Kantornya juga sangat kecil, tapi buktinya Mbak Suci mau tumbuh bersama kami gitu. Gitu. Terima kasih. Iya, makasih Pak Salman untuk ininya gitu ya. Ya saya juga hampir udah 8 tahun ya Pak gabung di Paragon gitu kan, yaitu merasakan gitu ya bagaimana ya mungkin kita berbicara tentang itu tentang orang gitu ya Bapak Ibu di sini yang sudah pelaku bisnis mungkin sangat merasakan juga gitu kan bagaimana bisnis itu bisa berkembang kalau misalkan kita mendapatkan orang-orang yang juga satu frekuensi gitu ya tadi ya Pak ya. Jadi ada chemistry-nya, ada apa namanya, ada kesamaan value gitu ya sama orang-orang gitu ya. Jadi
ada juga quotes ya Pak, kalau kita udah menempatkan orang yang tepat tuh 50% pekerjaan itu udah selesai sebenarnya gitu ya Pak ya. Ya, jadi di sini mungkin ya salah satu pilarnya gitu ya dalam mengembangkan usaha itu adalah pilar bagaimana pengelolaan juga tentang sumber daya manusianya gitu ya Pak Salman ya. Dan tadi udah cerita panjang lebar, memang benar sekali Bapak Ibu gitu sampai sekarang Paragon masih turut serta nih para owner untuk wawancara untuk manajemen trainee gitu ya Pak ya, untuk memastikan betul-betul nih karyawannya pas gitu ya tentang pas dengan kultur dan juga ya pas juga dengan apa yang dibutuhkan oleh usaha ini gitu ya Pak. Oke, ini sebetulnya udah banyak pertanyaan di kolom chat gitu ya. Cuman pengen nanya juga kalau udah Adi dulu ya, boleh dengan topik yang sumber daya manusia ini gitu kan? Karena kemarin tuh ngobrol dari panitia tuh salah satu apa ya kunci gitu ya untuk pengembangan usaha ini tuh yang nggak lepas juga dari orang gitu ya, udah Adi ya, nggak lepas dari orang gitu kan. Kadang salah-salah di tengah-tengah jalan gitu kan ada banyak kendala dengan orang sehingga ada hambatan. Nah, kalau udah Adi sendiri gimana? Udah tentang pengelolaan people dalam usaha atau dalam usaha yang sedang udah Adi coba geluti saat ini. Baik Bu Suci, kalau kami kan dalam bentuk koperasi ini, jadi di mana kepemilikan usaha itu oleh anggotanya, tapi didistribusikan eksekusinya kepada pengurus. Kemudian pengurus membentuk unit-unit usaha, yang setiap unit usaha tadi diurus oleh satu orang manajer dengan staf-stafnya. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan manusia benar seperti kata Pak Salman tadi, itu orang-orang berbakat dan hebat itu mahal sekali. Aduh, jadi terkadang untuk sebuah koperasi kecil, terkadang kita sulit untuk mendapatkan orang hebat tadi. Makanya terkadang saya dan pengurus utama, kita yakinkan personal-personal yang kita pikir ini dibutuhkan oleh si Solo Rajo untuk maju. Terkadang saya juga menyumpai mereka face to face, kita tanyakan visi hidup mereka apa. Karena kami melambangkan Solo Rajo itu sebuah cita-cita yang dibangun dari reruntuhan cita-cita semua orang. Jadi cita-cita saya, cita-cita teman-teman yang lain yang bangun Solo Rajo, itu ada cita-cita sendiri. Kita hancurkan cita-cita tersebut, kemudian dari potongan legonya, kita bangun lagi cita-cita baru yang mewakili cita-cita kita bersama. Sehingga ketika kita menarik sebuah personil SDM yang bagus, kami bisa menempelkan saja cita-cita mereka di cita-cita kami tadi. Jadi ini untuk mengangkat biar ada di personil tadi rasa ownership-nya, Bu Suci. Karena saya sering kesal juga terkadang ke sebuah retail atau ke sebuah bisnis teman-teman, tapi orang yang kita temui adalah karyawan yang tidak mempunyai rasa ownership. Jadi kemudian kami lebih mengutamakan setiap orang yang terlibat di Solo Rajo itu memiliki ownership yang sama dengan pendiri ataupun siapapun itu. Nah, itu cara kami untuk meyakinkan SDM yang mahal tadi untuk berkenan bergabung, walaupun terkadang gaji mereka tidak sebesar di tempat kerja mereka awalnya. Namun ketika ternyata ketika mereka bergabung di sini tidak hanya bekerja, tapi juga bersenang-senang mewujudkan ide-ide cita-cita bisnisnya, mereka menjadi sangat happy jadinya. Dan bisa dikatakan dari mulai berdiri sampai saat ini, belum ada personel-personel kita yang keluar karena dia mengatakan tujuan Solo Rajo itu tidak relevan lagi dengan cita-cita mereka. Tidak ada. Malahan saat ini base kami di desa Ayi Dingin namanya, sebuah desa di Kabupaten Solo. Tapi kemudian yang tergabung di tim kita itu orang Ayi Dinginnya cuma 4 orang, sisanya lagi sekitar 26 orang lagi itu dari kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat. Kenapa tidak di Ayi Dingin yang kita libatkan? Karena belum menjadi personel yang SDM-nya mumpuni untuk mengerjakan ini, begitu nih Suci. Iya.
Jadi sangat penting itu ya udah ya, sangat penting itu tuh kita punya kesamaan cita-cita dengan semua tim yang ada dalam usaha gitu ya. Nah, itu yang mungkin seninya udah di seni kepemimpinannya di situ gitu ya udah ya untuk membangun Kopi Rajo ini gitu ya agar cita-cita itu selalu sama sehingga semua punya kalau bahasanya Pak Salman tuh semua punya mental founder gitu ya Bang Adi ya. Udah Adi ya. Oke. Nah, udah Adi, ini kalau udah Adi sendiri nih gitu kan, di awal kan tadi cerita kalau dulu tuh kopi di Solo itu termasuk juga yang pas zaman dahulu, pas zaman kolonial gitu ya udah Adi ya, termasuk yang apa ya, yang punya yang dipakai nih oleh para kolonial gitu ya untuk menghasilkan sesuatu, kemudian ditinggalkan. Terus udah Adi balik kembali bersama teman-teman untuk menjadikan si Kopi Rajo ini bernilai kembali gitu. Nah, gimana tuh Dadi? Udah Adi tuh mencari konsumennya. Tadi kan udah Adi tuh coba awal tuh emang model tuh belum datang. Tapi ini mencoba untuk cari memastikan sampai sekarang itu udah ke berbagai negara juga gitu ya udah Adi ya. Nah itu gimana tuh Dadi awalnya udah Adi dapat konsumen, terus udah Adi coba maintain, habis itu meningkatkan gitu, memperluas gitu ya udah Adi. Mungkin Dadi bisa cerita juga nih. Silakan udah Adi. Terima kasih Uni. Jadi awalnya kita mencari konsumen, ketika mulai kita tidak tahu konsumen ini ada awalnya. Tapi kami beruntung ketika mengikuti apa kata Pak Serial Sarif tersebut. Kalau ada angin bawah, curu saja mandang layang-layang gitu kan. Nah ternyata waktu itulah momennya kami harus mulai di specialty coffee di daerah. Karena di tahun 2014 konsumennya itu ternyata specialty coffee industry itu jadi bisnis yang tumbuh sangat pesat di Pulau Jawa. Yang awalnya konsumen kopi-kopi unik dari daerah-daerah tertentu itu tidak ada di sebelum tahun 2010. Kemudian tahun 2012 ke atas itu mulai muncul dan banyak. Nah, jadi ketika kami mulai 2011 itu tidak tahu mau diapain, tapi mulai saja, ternyata pas sekali momen kami mulai, pasarnya sudah ada, kami sudah ready waktu itu. Sehingga waktu itu ketika kedai kopi atau roastery specialty kopi yang ada di Indonesia butuh kopi Solo atau kopi dari Sumatera Barat, yang punya waktu itu hanya kami. Jadi akhirnya konsumen tersebut juga tidak ada pilihan yang lain. Nah, itu saya berpikir, wah ternyata kata-kata beliau ajaib sekali gitu. Jadi memang harus kami mulai. Nah, kemudian kami lihat ketika kawan-kawan yang lain memulai setelah kami, kondisi pasar itu terkadang sudah kompetisi itu sudah dikuasai oleh pendahulu-pendahulu yang sudah stabil. Jadi kemudian kami masuk ke posisi harus maintain konsumen kami. Ketika akan menjaga konsumen, ada perbedaannya, masalahnya di sini Bu Suci, Uni Suci. Kami adalah petani. Aktivitas bisnis activity kami adalah menanam, panen, pengolahan, QC, kemudian packing menjadi green bean. Ternyata setelah kami masuk untuk memelihara konsumen, baru kami tahu ternyata pekerjaan dagang itu dengan produksi itu beda sekali. Akhirnya kita membangun dengan teman-teman kita kanal untuk penjualannya. Yang pekerjaannya itu benar-benar berbeda, mulai follow up, kunjungan, sama seperti kata Pak Salman tadi, mungkin awal-awalnya kita harus kenal dulu, baru kemudian transaksi terjadi. Jadi kemudian kami merekrut teman-teman yang banyak kenal dengan orang-orang kopi di Jabodetabek untuk bergabung di Solo Rajo di bagian pemasarannya. Nah, kemudian setelah mereka kenal baru terjadi transaksi. Banyak hal seperti itu. Nah, jadi kami maintain konsumen dengan memisahkan antara lini produksi dengan lini marketing. Nah, kemudian bagaimana waktu itu kami mengejar pasar internasional. Kalau pasar lokal itu Bu Suci dia tidak peduli dengan kopi untuk lingkungan ternyata. Walaupun kami mengeluhkan degradasi lingkungan,
penebangan di daerah Sumatera dan sebagainya, itu konsumen lokal itu tidak peduli. Sedangkan visinya kami adalah kopi untuk masyarakat dan planet bumi begitu. Nah, visi tersebut ternyata kecantol pas cantolannya dengan market internasional, di mana coffee for people and earth itu penting. Jadi tidak tahu saja konsumen asing itu yang datang waktu itu main ke tempat kita. Jadi dia datang sebuah kedai kopi di Washington DC, kemudian sebuah kedai kopi di Australia, dia datang. Tapi tetap saja kanal untuk mereka datang itu adalah di divisi marketing tadi. Karena unit marketing, kami juga membangun namanya unit media sosial. Jadi di media sosial tersebut seperti Instagram dan Facebook, itu kita jor-joran di sana, semua aktivitas yang dilakukan mulai dari kebun, pembibitan, pendampingan petani, ataupun melihat kerbau pun kami foto, kami upload di Instagram begitu, agar orang luar negeri sekalipun ketika melakukan kajian terhadap ini benar nggak sih si Solo Rajo ini kajian gitu, mereka bisa melihat secara menyeluruh apa yang kita kerjakan. Jadi di media sosial kami tidak hanya berbicara bisnis, jadi berbicara pendampingan, berbicara lingkungan. Oh, jadi ini ternyata benar. Kemudian mereka tinggal hubungi, kemudian berkunjung ke tempat kita. Namun sepertinya Bu Suci, setelah COVID ini terjadi, ternyata kami tidak boleh untuk menunggu bola saja lagi. Jadi tahun 2020 ini kita banyak berbenah di sisi pemasaran dan bagaimana strategi pemasaran kita. Kami banyak bekerja dengan importer luar negeri, jadinya membangun proyek-proyek yang punya dampak terhadap ekonomi di daerah kita, tapi mereka juga berefek dampaknya ke mereka. Nah, kami mengatakan adalah membangun kebun kopi yang itu berdampak pada ekonomi kita, tapi kebun tadi juga zero karbon dioksidanya, artinya tidak ada gas emisi rumah kaca di sana. Nah, jadi dengan program-program seperti itu, market asing kemudian bisa bekerja sama jangka panjang dengan Solo Rajo. Jadi itu 3 langkah yang kita lakukan untuk memelihara pasar, Bu Suci. Iya, terima kasih. Udah ini luar biasa ya, udah punya visi juga gitu ya. Bisnis ini tuh punya nilai atau punya value-nya juga untuk ini ya, untuk bagaimana meminimalkan juga dampak terhadap lingkungan. Dan dengan mengusung value ini ternyata orang-orang pasar dari luar ini yang menjadi salah satu value proposition yang mungkin yang jadi pembeda gitu ya, yang bikin daya tarik nih ya pasar yang dari luar ini gitu. Nah, ini menarik. Tapi biasanya apa yang kejadian di luar ya beberapa tahun lagi mungkin masyarakat Indonesia juga semakin ini gitu ya ya. Kayak trennya begitu ya. Ya, tapi ini menarik. Berarti di sini ya udah mencoba menjalankan sebuah kegiatan untuk memasarkan ini dengan tidak hanya menjual produk itu produknya saja, tapi juga ada isu yang juga udah coba tempelkan gitu ya, udah menjadi satu kesatuan dengan si produk yang udah coba tawarkan. Kurang lebih begitu ya udah ya. Kalau tadi udah berarti ya selain kopinya yang punya cita rasa khas gitu ya. Satu lagi udah tempelkan dengan ya bagaimana nih pengelolaan di kopinya itu sendiri yang zero karbon dioksida gitu ya udah ya. Pengelolaannya gitu. Jadi ya ada isu di sini dan ada produknya juga di sini gitu ya. Seperti itu cara udah Adi untuk membangun marketnya gitu ya udah ya, untuk membangun si marketnya sampai situ. Kalau boleh diceritakan udah di mana aja nih sekarang udah mengimpor kita gitu ya. Jadi kita yang ekspor gitu ya udah ya. Dari negara mana aja udah? Sekitar ini sih yang bikin kita pusing ini. Sekitar 80% market ekspor kita itu pasar USA. Nah, jadi ketika Amerika menjadi paling fatal karena COVID, itu
demand-nya dari market ekspor kita tercukur hampir 70%. Kemudian ketika supply banyak, tentu demand turun, harga menjadi terpengaruh juga. Nah, jadi saat ini kita ada di Amerika, kemudian ada di Jepang juga yang impor ke sana, Taiwan juga, kemudian Australia juga. Baru itu saja. Saya berharap nanti seandainya ada komunitas diaspora Minang, bisa juga mengajak kita untuk bisa penetrasi market Taiwan dan Tiongkok. Itu sih harapannya. Amin, amin ya. Mungkin di sini ya, Bapak Ibu yang ada di sini mungkin juga siapa tahu nih ada ininya ya udah ya, forum-forum seperti ini kan forum-forum silaturahmi dan juga kolaborasi ya udah ada ya. Bapak Ibu di sini juga pasti pengusaha-pengusaha juga semua ini ya. Ya, ini menarik banget nih diskusi kita di siang ini ya. Udah Adi, makasih sharingnya tadi. Nah, gimana nih tadi ya kita mungkin balik ke Bang Salman nih ya gitu ya. Nah, tadi kalau Bang Salman tadi kita banyak berbicara tentang pengembangan usaha gitu ya, Bang Salman. Terus habis itu tadi udah dijawab dengan bagaimana ide itu terus digulung gitu ya, maksudnya terus diputar gitu ya, sehingga jadi sesuatu yang baru. Nah, sepertinya tadi Bang Salman ada satu yang mau diceritakan biar agak ada runut gitu ya tadi ya Bang ya. Ya mungkin silakan Bang Salman mau Jadi yang itu tadi ya, yang presentasinya ya Pak ya. Presentasinya kayaknya gak seru. Oh baik ya. Mungkin saya sedikit elaborasi lagi. Saya yakin kalau Adi men-challenge ya, kecintaan Mas Adi terhadap dunia kopi ini pasti nggak langsung nih, pasti ada dari orang tua gitu kan, atau dari siapa gitu. Bener nggak Mas Adi? Dari SMP lah minimal. Benar, udah Salman. Jadi saya kan ada historis dan kebanggaan terhadap kopi, makanya cinta sekali ke kopi. Oke ya. Gimana ceritanya? Jadi maksud saya gini, memang survei di MIT ya, bahwa rata-rata jiwa entrepreneur seperti yang tumbuh di Mas Adi, tumbuh di saya gitu ya. Mungkin Mbak Suci juga, kenapa kok boleh gitu di Paragon, padahal Paragon masih kecil, pasti ada jiwa intrapreneur dari orang tuanya juga. Nah, itu ditumbuhkan dari masa ke masa gitu, karena saya sekaligus pengen sedikit elaborasi dari Bu Asniati Bahari gitu. Saya tuh kalau lihat ini, wah ini dosen favorit saya nih kalau waktu kuliah, sampai apa spesifik banget ya, maksudnya bagaimana menjadi karyawan yang dicintai gitu. Nah ini juga benar ya, kalau kerja itu emang harus pakai cinta ya. Jadi awalnya ya pertama cinta terhadap pekerjaan itu harus ditumbuhkan dari sedini mungkin. Jadi cuman kan kadang-kadang kan lingkungan tuh nggak seideal itu ya, banyak yang skeptis, banyak yang kalau misalnya selisih sama karyawan kok jadi ribut, jadi kesel gitu ya. Makanya kita harus masuk ke ekosistem yang positif. Misalnya yang hari ini kan sebetulnya acara ini kan viral banget nih, sampai saya orang Minang kan di mana-mana gitu ya. Aman, pokoknya kalau orang Minang minumnya harus kopi Solo berarti kalau premium gitu ya. Iya ya. Saya baru beli terus tadi pakai Tokopedia. Mahal juga saya bilang gitu. Langsung ya. Promosinya bagus, jadi saya beli. Padahal ini 2 kali lipat dari kopi yang biasa saya beli. Nah, intinya harus ditumbuhkan dari awal, bertahap. Jadi sesimpel ya cerita tentang Kopi Solo Raja ini saya aja tadi dengar ceritanya kayak wah mau liburan juga nih ke Solo. Jadi mulai dari ekosistem kecil kita mengikuti, kita lihat bagaimana pertanian yang tadinya udah tadi ya kayak Lego gitu, jadi puing-puing bisa dibangun kembali gitu ya. Kalau yang Mas Adi cerita sambil main Lego itu pasti seru gitu ya. Atau mungkin, nah terus kita cari metode gimana caranya budaya ekosistem ini tumbuh gitu ya. Kalau Lego kan katanya udah nggak bisa gede Mas Adi. Mungkin harus bikin pakai Minecraft. Kalau ada yang tahu. Jadi gimana caranya membangun ekosistem
kopi atau pertanian diimajinasikan dalam sebuah permainan, kesannya sederhana ya. Cuman ketika itu ada filosofi di balik itu, apalagi di sini ada dosen guru tuh tahu banget bahwa bagaimana sih membuat tadi ya etos kerja, kecintaan terhadap budaya lokal itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, itu kuncinya sih. Nah, sebetulnya ketika kita melakukan itu tuh yang tertransfer kan value ya, rasa kasih. Kok ada dosen sampai bikin lombanya aneh-aneh gitu ya. Kok tadi Minecraft, apa tuh Minecraft gitu. Kan Minecraft itu kan apa dari Microsoft jadi booming tuh, kita bisa bikin kebun kopi impian kita gitu kan. Nanti ya tuh value tuh Mbak Suci. Sebetulnya yang pindah tuh value gitu. Nah, value itu yang akan dipegang. Biasanya kalau saya selalu di ITB itu ada satu dosen yang menurut saya tuh petuahnya itu saya selalu terngiang-ngiang gitu. Namanya Prof. Gede Rake. Dia dosen kewirausahaan. Jadi setiap itu saya selalu, oh ada nasihat dari seorang dosen yang saya pegang banget gitu. Melengkapi tadi ya bekal-bekal yang saya dapat dari pergaulan dan bekal-bekal yang saya dapat dari orang tua gitu. Seperti itu sih Mbak Suci. Jadi sebetulnya karena hari ini kan INS inovasi apa negeri sejahtera. Gitu. Di sini saya lihat background-nya ada yang dari apa birokrasi, yang mungkin punya entrepreneur, ada yang dosen, ada dari Bumi Selatan gitu, ada Pak Abdul gitu ya. Ada kopi yang udah sampai US nih, kayaknya udah jadi ekosistem kecil. Saya dari tadi juga cari baju Minang yang cocok nih, akhirnya baju seragam kawinan yang dipakai. biar, biar ini. Nah, seperti itu sih. Kalau mau screening mungkin nggak apa-apa, itu tapi foto-foto aja ya Mbak Suci ya. Foto-foto bagaimana sih inovasi itu tumbuh di Paragon. Ya sharing sebentar, mungkin cuman gambar-gambarnya aja, harap fokus ke gambar-gambarnya aja. Jadi kalau orang ngomong inovasi itu biasanya Apple gitu ya. Makanya kalau orang yang tahu prosesnya tuh nggak mau lepas-lepas nih. Mungkin di Australia nih kayak kalau nggak pakai Apple nih bukan mantu idaman ya, Prof. Aduh, Pak Aduh. Saya juga pas denger kenapa sih orang pakai Apple gitu. Dibayangkan harus kita bayangkan di luar negeri, bahwa di luar negeri ini kalau orang sukses, senang teknologi yang praktis pasti belinya Apple. Kalau di kita mungkin Samsung jauh lebih populer ya. Saya sendiri pemakai Samsung. Nah, kenapa inovasi itu penting? Karena biar kita kompetitif. Tadi Mas Adi itu udah sangat clear gitu. Kita udah mainnya emosi kan, udah nggak main kopi lagi gitu. Jadi kita main ada cerita, ada zero carbon. Tadi zero carbon itu tuh yang membuat saya langsung ngetik Tokopedia gitu. Tapi saya saking takutnya itu saya nggak beli kopinya Adi, ada yang 54.000 Mas Adi, 1/4 kilo, ada yang 87.000. Saya kira kopinya Mas Adi yang 87.000 nih kayaknya. Jadi saya klik karena untuk menyelamatkan alam itu perlu kepedulian gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Kalau salah beli berarti bukan rezekinya Koperasi Solo Rajo. Karena Mas Adi nggak bilang nih kopinya merek apa kalau di Jakarta gitu ya. Jadi harus ada nilai tambah tadi ya, senang belinya, ada continuous improvement, terus habis ketemu customer needs. Nah, habis itu bisa aja kombinasi tadi ya, antara si kopi dan cerita gitu. Kalau Paragon juga gitu ya. Inovasi anak-anak negeri, kualitas yang bagus, internasional. Tapi kalau Paragon memang fokus ke pasar nasional, jadi justru harganya malah nggak premium. Jadi strategi itu nggak selalu inovasi itu jadi mahal atau inovasi jadi murah, tergantung pasar mana yang kita cari. Nah ini tools-toolsnya, nah ini di sini nih pentingnya akademisi ya Mas Adi ya. Jadi tadi kerasa banget, walaupun kalau ketemu dosen pasti pusing gitu ya. Pakai bisnis model ini, ganti sistem thinking, keuangan ini. Nah, cuman ternyata di dunia bisnis sekarang udah nggak bisa yang praktis-praktis kayak jalanan lagi gitu. Memang harus kembali lagi ke akademisi. Wah, karena orang Indonesia itu kan suka lucu ya. Kadang-kadang pengen banget kuliah ke luar negeri karena nggak merasakan pendidikan kita cukup bagus. Tapi pas sampai ke sana kan bukunya sama. Yang nulis profesornya itu aja, ya kan, mau buku di Jepang, buku di apa, mau ngomong tentang pertanian sustainable, pasti pengarangnya ya profesor-profesor dunia itu aja yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Indonesia. Nah ini adalah
karakter tadi yang mungkin sudah tercermin dari diskusi, ada ketuhanan, kepedulian, ketangguhan hati. Kalau grit itu kan perseverance ditambah passion. Jadi kayak ulet coba lagi karena seneng. Ada kerendah hatian dan inovasi. Nah, ini juga inovasi culture itu tumbuhnya di mana? Tadi yang seperti itu pasti ada penggeraknya yang membuka mimpi gitu ya, kayak negeri 5 menara gitu ya. Biasanya jendelanya tuh kayak harus anak-anak harus dibikin mimpi. Ini profesornya tuh kadang-kadang kita berhenti sampai baca terjemahan, pusing gitu. Ini lihat mata kuliah ini kayak saya pasti dapat C lagi, dapat C lagi. Kayak gitu dulu ya. Ini saya dapat C apa B gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ini profesor pasti ada passionate-nya, ada masa lalunya. Jadi kita harus kembali ke akarnya. Kenapa kok ada profesor yang segitu bagus sehingga punya textbook yang diterjemahkan sehingga jadi kuliah kita. Jadi inovasi itu memang perlu akademisi, perlu pengusaha, dan perlu orang-orangnya. Nah, tadi ya kalau misalnya kita lihat energinya dari mana, ini dari riset yang diulang-ulang sampai bingung gitu ya. Ini yang kejadian di timnya Mas Adi nih. Kenapa kok bukan uang yang dicari gitu? Bahkan uang itu udah nomor 10 mungkin karena dapat otonominya ya. Jadi kebanggaan Indonesia, bisa ekspor, unik gitu ya. Saya tadi baca review tentang kopi Solo Raja gitu ya. Dari masuk tanah merah segala gitu. Saya jarang ke sana Mas Adi, mahal. Mastery gitu ya, sama purpose gitu ya. Jadi ketika kita jadi bagus, bisa menularkan ilmu itu kita jadi senang dan kita bekerja untuk suatu tujuan yang dari tadi kita lihat kalau di Paragon kan gimana kita menunjukkan bahwa kita bisa bersaing dengan produk luar negeri. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, suasananya kayak gini kalau ini tadi kongko-kongko, makanya juga saya berharap sih sebetulnya kalau ngundang pembicara tuh kadang-kadang ngobrolnya di selasar gitu ya, sambil ngopi-ngopi gitu, kayaknya lebih akrab gitu ya. Jadi kayak apa, teater-teater di kampus itu tuh dibikin lebih casual. Kadang-kadang saya kalau menghadap rektorat tuh kayak, wah ini selasarnya bagus banget nih, tinggal dikasih kopi-kopi, ngobrolnya di sini aja mungkin enak nih gitu ya. Mahasiswa, dosen, sama saya gitu ngopi-ngopi. Lagian ya Mbak Suci itu lebih Instagramable. Jadi lebih menambah follower bagi kita semua gitu. Nah, ini contoh kita berusaha membawa inovasi menjadi sebuah. Jadi inovasi juga harus dirayakan dan nggak harus mewah-mewah gitu ya. Dibawa seneng gitu ya. Biasanya juga atribut-atributnya bikin sendiri gitu. Ini adalah gimana kita merayakan inovasi gitu. Ini jadi salah satu inisiatif sehingga jadi Jabar Innovation Fellowship. Jadi kita juga berharap dari INS ini ada Sumbar Innovation Fellowship. Dan kebetulan timnya ya penyelenggara acara hari ini juga. Jadi alhamdulillah. Tapi suka ini kadang-kadang ngakunya orang Jabar gitu. Terus kadang-kadang jadi ini ya, karena isinya ada orang Jabar juga, tapi tinggalnya rata-rata di Depok gitu. Jadi ini dari tim pemimpin.id ini emang gabungan dari seluruh Indonesia. Kita senang banget diundang ke acara ini. Kalau saya mungkin ganti topi sebagai coachnya pemimpin.id. Nah, ini juga kita juga bikin acara itu ternyata juga nggak harus mewah-mewah. Innovation Fellowship, walaupun kita perusahaan kosmetik terbesar, juga cukup di suatu villa yang saya rasa juga ini jangan-jangan nggak ada AC-nya gitu ya. Tapi semangat inovasinya bagus, pengisinya juga ada yang dari Stanford, ada pendiri startup. Ternyata sekali lagi bukan itu yang dicari gitu. Jadi nanti tuan rumahnya kayaknya disolok nih untuk Sumber Innovation Fellowship nih kayaknya. Seperti ini acaranya ya, jadi mirip banget gitu, biar berimajinasi gitu. Saya tadi coba mampir-mampir lewat internet ke Solo juga. Jadi inovasi itu sederhana, menurut saya kita semua juga bisa, nggak bukan kayak bikin roket gitu ya. Kalau bikin roket emang susah gitu, bukan kayak fisika nuklir. Nah, bahkan di sini inovasi itu bahkan bisa didorong sampai ke level yang paling bawah gitu. Jadi kemarin kami meeting sama Dikti gitu, salah satu dosen dari Unsri bilang
kayaknya nggak perlu dikaitkan deh Pak sama jenjang kariran, cukup kami tuh dihargai dan difasilitasi gitu. Kami di Paragon juga punya program yang namanya program sumbang saran, tuh semua orang ikut, bahkan nggak lulusan S1 pun bisa mengimprove proses R&D para formulator yang dari farmasi gitu. Dan dia bisa tahu, tapi memang dilatih gitu. Nah, untuk bisa terbayang prosesnya, ini sudah tahun ke-10, teman-teman semua, saya nggak apa-apa teman-teman ya. Tahun ke-10, akhirnya seorang operator bisa melahirkan inovasi yang mungkin sarjana 2 tahun, 3 tahun kerja pun belum tentu bisa. Bayangkan kalau kenapa Paragon bisa bertahan ketika COVID, mudah-mudahan karena tadi ya, nilainya, terus bahkan 700 orang, kalau inovasi itu ada 1000 ide, ada 500 ide, dan mereka benar-benar pengen mengerjakan, dibimbing sama 1-2 expert itu juga tetap perlu, nanti sehingga lama-lama mereka seneng. Hadiahnya nggak sampai gimana-gimana, bahkan kalau dalam budaya Jepang tidak boleh gitu, hadiahnya terlalu besar karena nanti jadi transaksional. Nah, cuman yang sering berinovasi tentu akan mendapatkan karir yang lebih cepat gitu. Seperti itu kurang lebih. Saya hari ini banyak belajar juga. Gimana nih? Boleh nih di chat room. Oke, makasih. Ya, sekarang kita langsung beralih ke chat room ya, Pak Salman dan juga Udadi dan Bapak Ibu ya. Nah, tadi udah kejawab Ibu Asniati Bahari, ini pertanyaan yang sangat penuh dengan rasa gitu ya tadi Ibu ya. Terima kasih banyak Bu. Ini Ibu sebagai seorang staf pengajar, peranan yang bisa dilakukan untuk mahasiswa. Tadi udah kejawab sama Pak Salman gitu ya Pak ya, bagaimana menanamkan ya mulai dari hal-hal sederhana gitu ya Pak ya. Nah kemudian ini pertanyaan dari Pak Rafki Sanjaya. Nah, Assalamualaikum gitu ya. Di sini pertanyaannya lebih kepada bagaimana caranya untuk scale up usaha, atau Pak Rafki mau open mic nih Pak, mungkin bisa lebih, ini mungkin ya, lebih hidup diskusi kita nih. Mungkin Pak Rafki Sanjaya, saya persilakan untuk di unmute, mungkin host bisa mohon bantuannya. Assalamualaikum Pak Rafki. Belum ya? Open mic Bisa nih Pak, ya? mungkin Belum bisa ya, Bapak ya? Ya. Nah, ini mungkin dibacakan dulu ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk scale up usaha biar bisa berakselerasi dengan cepat, sedangkan kita berdomisili di daerah. Nah, ini siapa nih baiknya duluan menjawab ya? Mungkin udah Bu Ke atau Pak Salman ya, monggo ya. Kalau ini kan Indonesia ini negara yang luar biasa besar ya. Kalau nggak salah Sumbar ini berarti berapa nih penduduknya? Aduh saya kemarin lupa cek. Mungkin 8 juta ada kali ya. 8 Kurang juta. sedikit mungkin ya Pak ya. Ya, Ya, itu sepertiga Malaysia loh. Jadi sebetulnya setiap daerah di Indonesia itu besar sebetulnya. Besar banget. Udah cukup untuk menumbuhkan sebuah industri yang kuat karena dari segi besarnya sumber daya alamnya itu cukup banyak. Itu pertama. Tadi kalau saya lihat akselerasi itu berarti memang harus apa ya? Tadi ya kolaborasi gitu. Makin ke sini saya lihat nggak bisa sendiri ya. Kayak saya misalnya aktif di pendidikan, aktif juga di perusahaan. Banyak masalah-masalah yang tadinya saya bisa crack sendiri, akhirnya kayak udah saya ikut aja deh. Termasuk materi hari ini pun disiapkan oleh tim gitu kan. Jadi karena memang ketika kita udah mau akselerasi udah nggak mungkin sendiri. Nah nanti tantangannya kalau kita dalam posisi apapun ya sebagai apakah kita founder, apakah kita co-founder atau kita profesionalnya ya bagaimana bisa buy-in Mbak Suci, bisa buy-in semua stakeholder. Kalau saya meminjam nih baru dapat 1 bulan yang lalu, kalau kita ngomong gimana caranya, padahal ada keterbatasan, maka kuncinya kan salah satunya agility ya.
Agility itu kayak walaupun potensi kecil tapi bisa cepat. Walaupun ditekan sama kompetitor tapi bisa selamat. Itu kan namanya agility, kenyal. Ada 3 prinsip dasar dalam agility itu. Pertama, safe to try dulu sih sebetulnya. Jadi jangan sampai kita kayak, ayo kita ngambil orang 100 loh, nggak punya HRD, nggak punya ini. Orang pada deg-degan. Kalau deg-degan tuh biasanya udah mulai nggak nyaman. Kalau dalam bisnis namanya overheat gitu ya. Jadi kayak ibaratnya akselerasi mobil digas tuh terlalu cepat. Semua pengusaha pasti pernah ngalamin. Dan itu bisa sama gini, stagnan itu perusahaan bisa turun. Akselerasi pun perusahaan bisa turun loh. Cash flow, moral tim, soliditas itu banyak perusahaan yang justru rontok ketika lagi cepat-cepatnya tumbuh. Kedua tuh good enough for now. Good enough for now itu maksudnya apapun yang ada kita harus syukuri dulu gitu. Apa yang kita punya, jaringan. Jadi jangan meninggalkan juga budaya-budaya lama yang telah membawa kita ke sini gitu. Jadi upgrade-nya pelan-pelan. Kalau apa ya? Tapi kalau ilustrasi istri kayaknya kurang tepat ya. Jadi sebetulnya kita harus setia gitu sama organisasi kita gitu ya. Jadi bersyukur lah good enough for now. Nah, ketiga nih yang penting ketika dua itu ada, kok kayaknya pelan ya. Tapi ternyata dua faktor itu membuat kita bisa learn and adapt gitu. Jadi kita selalu bisa belajar, terapkan, belajar, terapkan, belajar, terapkan. Jadi ibaratnya mobil itu kan kalau dia cc-nya memang ibaratnya oke, kita punya potensi mimpi besar. Anggap aja mobil dengan cc besar. Tapi ibaratnya mesinnya belum halus, pelumasannya belum bagus. Jadi kayak ini apa bunyinya nggak enak gitu. Mirip kalau saya itu naik roller coaster tapi di daerah gitu. Nah itu lebih horor gitu karena goyang-goyang gitu kan. Nah itu contoh mesin ya, kalau mobil kan nggak kebayang ya. Tapi kalau semuanya serba smooth gitu, kita naik tinggi sampai di Dufan sampai tinggi pun rasanya aman kan. Nah karena di fine tuning terus. Nah itu ilustrasi ini saya yang bagus gitu. Jadi karena usaha kan semua ditaruh di situ ya. Apa nasib, nama baik, keluarga, investasi, rumah digadaikan gitu ya. Orang titip karir. Jadi kalau nggak kita ciptakan budaya yang cukup aman, itu kurang. Nah, kadang-kadang ada yang merasa akselerasi itu agile gitu. Tapi kalau akselerasi yang tidak aman, itu sebetulnya tidak agile gitu. Dan berbahaya gitu. Gitu sih. Kan cita-cita selalu jangka panjang, kita kan nggak mau ibaratnya usaha umur 50, wah udah habis-habisan lah gitu ya. Kadang selisih paham, kecapean, exhausted, bolak-balik rumah sakit nih maaf gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Ya. Oke ya. Jadi itu akselerasi butuh agility, tapi agility pun butuh yang 3 tadi gitu ya Pak ya. Yang poinnya tadi ya nggak bisa juga overheat gitu ya Pak. Jadi memang mau akselerasi harus dicek juga ini aman nggak kalau kita ini kan gitu ya Pak ya. Terus habis itu yang kedua ya mensyukuri ya, mensyukuri apa yang sudah ada sampai saat ini gitu ya. Tidak meninggalkan juga pola-pola lama yang jadi seperti sekarang. Kemudian yang ketiga itu terus belajar dan adaptasi terus gitu ya Pak, learn dan adapt gitu ya, learn dan adapt gitu ya untuk agility ini gitu, untuk bisa akselerasi. Ya semoga menjawab Pak Rafki ya. Selanjutnya ini tadi ada dari teman-teman, mungkin Bapak Ibu yang ingin langsung bisa raise hand ya, raise hand. Nanti kita akan unmute Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi akselerasi pelan-pelan, ya, dan ingat perjalanan bisnis itu sebetulnya lebih mirip dengan maraton gitu ya Pak. Ada sprint-sprint kecil di tengah maraton itu wajar, tapi kalau sering sprint nanti ya nggak selesai maratonnya gitu ya. Analogi penggambaran yang bagus sekali nih dari penjelasan tadi ya Pak Salman ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin ini bisa raise hand, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak kepada Pak Asmun ya, Pak Asmun. Bisa kita unmute ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Asmun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak Asmun ya, silakan Bisa Pak. dengar? Bisa Pak. Bisa dengar? Bisa Bapak? Ya, bisa dengar? Bisa? Ya. Mm-mm. Saya terima kasih sekali ya diberi kesempatan untuk juga berdiskus gitu ya, diskusi ya, Mbak ya. Mbak Iya Suci Pak. ya. Iya Pak, ya. Bisa dengar ya? Bisa Pak, ya. Ya jadi Silakan Pak Asmun. ya terima kasih. Hal penting sebenarnya saya berterima kasih ada kesempatan untuk diskus begini. Dan tadi saya mendengar begitu banyak pembicaraan yang sangat praktis gitu ya. Hanya saya kalau boleh mengusulkan gitu ya, di samping pertemuan ini kita juga mengadakan semacam working group gitu ya, jadi semacam kelompok kerja dan mengadakan langsung pilot project misalnya. Nah ini saya usul kepada Bang Salman dan teman lain yang mungkin masalahnya ini sekarang ada pilot project kita di sektor peternakan di 3 kabupaten ya, Tanah Datar, Agam, dan Payakumbuh. Itu satu sektor. Sektor yang lainnya di sektor agriculture, pertanian. Nah ini kita lebih berpikirnya kepada ekspor ya gitu ya. Nah barangkali saya ingin tanya dan mohon izin kalau Bang Salman bisa berikan juga alamat email dan nomor WA kontak sehingga nanti kami bersama teman-teman bisa berkoordinasi untuk menggerakkan kegiatan ekspor development gitu. Kebetulan saya pernah kerja di kantor perdagangan dulu ya, di kantor ITPC Osaka ya. Jadi di sana saya dapat melihat bagaimana buruknya sistem di hulu. Saya bicara hulu dan hilir ya. Bagaimana buruknya di hulu gitu. Banyak permintaan-permintaan dari rekanan-rekanan di ITPC Osaka itu tidak bisa dipenuhi gitu oleh hulu gitu. Karena berbagai kendala dan permasalahan. Nah ini saya berharap bahwa kita mencoba untuk kembali berpikir kepada pendekatan-pendekatan zero sum approach dengan menginventarisasi produk atau komoditas yang kita dapat, kita punya di berbagai negara gitu. Dan nanti kita bisa mengatur skala prioritas negara-negara mana yang memang bisa kita gerakkan menjadi semacam stimulan untuk kegiatan ekonomi di nagari dan tentunya yang sangat penting saya pikirkan adalah ekspor development gitu. Nah mungkin kalau hal ini saya bisa sharing dan saya berharap Bang Salman dan teman-teman lain juga bisa ikut partisipasi. Apakah itu dalam bentuk pemikiran, pendanaan, hibah dan lain sebagainya. Ini sangat diperlukan oleh para nagari-nagari yang kami telah datangi gitu. Nah sekarang sedang menunggu follow up dan alhamdulillah ini Bang Salman masih generasi milenial nih. Jadi saya berharap sebagai outgoing generation bisa memberikan experiences saya untuk kegiatan-kegiatan perdagangan ekspor dan lain-lainnya barangkali. Dan sementara ini kita mempunyai juga jaringan-jaringan networking yang cukup luas. Termasuk milenial Minangkabau yang beberapa waktu lalu kita juga telah mengadakan semacam webinar gitu. Barangkali sekedar untuk untuk kita mudah diskusi, tapi pokoknya mari kita mulai fokus kepada pilot project dan working group dan mari kita mulai kerja gitu. Jadi tidak banyak lagi bicara-bicara dan ini akan lebih fokus kepada ekspor development dan pengembangan usaha. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memang izin menanggapi ya. Jadi memang pertama Bu Asniati juga ya, kalau orang itu pertama harus sadar bahwa apa yang Mas Adi lakukan gitu, yang saya lakukan itu lebih berat daripada kerja. Sebetulnya itu yang paling penting, itu nomor satu aja. Jadi ada yang bilang intrapreneur atau penggiat itu, apalagi penggiat sosial, itu yang lebih, saya baca buku sosial marketing, jadi lebih susah lagi merayu orang untuk bekerja di koperasi Solo Rajo dan membeli koperasi itu karena yang digali kan hati ya. Jadi
kami siap banget sih Pak untuk menampung, memperkenalkan budaya kerja. Kami juga akan disiplin juga gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau etos kerja apa ya, kan a good leader, a good follower gitu ya. Good good employer juga harus jadi good employee dulu misalnya. Itu juga Bapak mungkin juga setuju banget gitu ya. Jadi kita siap sih jangka panjang untuk ini. Bahkan rapat insini seru banget nih Pak. Sebetulnya ada nggak di sini peserta rapatnya? Jadi kalau Ibu sendiri sebetulnya pengennya langsung program kerja gitu ya, dengan komunitas, dan ini gayung bersambut. Alhamdulillah banyak yang seperti Bapak yang sudah punya proyek ini. Nah, hari ini bisa ketemu ya. Oh, ini Mas Adi yang bahkan sudah sampai ekspor, dengan ini milenial tapi wisdomnya udah dewasa banget ya. Saya jadi cocok banget nih, kita saling ngisi lah. Kalau saya sih itu aja, menanggapi aja. Siap Pak, siap kolaborasi. Ini ada Pak. Oke, terima kasih Pak Asbun ya dan Pak Salman untuk tanggapannya. Kiprah di luar kopi ya kan. Ngopi harus ada temennya Mas Adi. harus ada temennya ini Mas Adi, harus ada. Karena gimana pun juga orang Padang ini budayanya budaya makan juga ini. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau langsung kita raise hand. Bu Nil, silakan kepada Bu Nil. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf Bapak ya. Silakan Pak ya. Maaf Bapak ya. Saya Afnil di Bandung. Saya mau tanya sama Mas Adi, yang Kopi Radio ini. Tadi yang diceritakan ekspor kopi dalam bentuk spesialis atau kopi umum. Kopinya dalam bentuk green bean atau itu satu. Yang kedua, ya kalau memang kebanyakan kopi spesialis tentu ada yang kopi-kopi reject gitu ya. Nah selama ini kopi-kopi reject itu diapakan gitu? Untuk sementara gitu. Nah khusus ke Bang Salman, saya mau nanya. Mau ini usul. Ya kebetulan kan kalau di orang Minang ini rata-rata kan kebanyakan panggaleh. Jarang yang memproduksi. Kalaupun produksi paling dengan sistem produksi yang sederhana. Dimana kalau saya usulkan nanti kalau ada di sini kunjungan pabrik lah, open house ke tempat lokasi Paragon gitu ya. Bisa melihat proses produksi gimana gitu. Kalau dibolehkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Nah ini kebetulan saya juga ada produksi ini di bidang agro. Saya sekarang lagi mengembangkan bukan essential oil, tapi rencananya juga dari semua bahan apa yang ada di dalam itu diambil. Contohnya saya sekarang mau develop untuk pala oleh resin sama lemak pala. Nah apakah di bahan ini di Paragon ada make gitu. Terima kasih untuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dil. Ya, pertanyaannya yang pertama tadi ditujukan untuk Adi ya. Mungkin silakan Uda Adi ditanggapi. Terima kasih Uni Suci. Salam kenal Pak Asnil. Yes. Memang kami ekspor itu semuanya ekspor dalam bentuk green bean mentah Masnya. Jadi tidak ada yang dalam bentuk produk turunan, tidak ada dalam bentuk kopi bubuk atau tidak ada dalam bentuk kopi roasted. Ini karena biasanya industri tempat negara tujuan ekspor tadi mereka memiliki teknologi atau teknik tersendiri untuk merosting atau merendam kopinya. Nah, kemudian yang kedua tentang kopi reject, sebenarnya tidak semua kopi yang kami ekspor itu adalah kopi grade specialty.
Banyak juga kopi dengan low grade, kemudian grade premium. Jadi ibaratnya begini, Pak Asnil, sebenarnya grade top specialty dan specialty itu adalah tempat untuk cari nama atau untuk membuat brand value kita tentang quality itu bagus. Tapi sebenarnya untuk makannya, untuk mendapatkan uangnya, itu banyak di market yang lebih besar, yaitu market espresso base, yang untuk kopi espresso. Jadi itu kami banyak di grade 1, grade 2, grade 3. Kalau dikatakan specialty cuman 7-8% dari produk yang kita delivery ke pasar. Sisanya itu adalah community grade. Begitu Pak Asnil. Oh ya, satu lagi. Saya pengen tahu, dalam pengolahan dari cherry ke green bean, itu dilakukan proses oleh satu badan atau misalkan katakanlah koperasi nih, cherry petani, lalu langsung dikirim ke koperasi, lalu diolah, ya kan? Nah, yang kedua, apakah itu diolah di satu tempat atau masing-masing petani, kan? Petani kopi. Nah, yang kedua, apakah petani di sana sudah biasa? Kalau saya di Jawa Barat nih, kebetulan nggak jauh dari rumah, ini kan banyak juga nih perkebunan kopi. Dan saya lihat petani-petani sampai level yang paling bawah pun sudah jago-jago bikin kopi dengan macam-macam olahan dalam bentuk green bean ya, seperti full wash, natural, honey, wheat wine gitu, macam-macam. Dan itu bukan dari satu pihak, itu sudah menyebar pengetahuan seperti ini di level semua petani. Nah, gimana kira-kira gambaran di Solo? Terima kasih. Bu Suci, izin saya tanggapi langsung. Ya, silakan Bang Adi. Menarik sekali Pak Asnil tentang, saya katakan ini bagaimana manajemen pengolahan kami ya. Kita membedakan areal bermain si koperasi kami ini menjadi dua areal, dua zona. Zona pertama namanya Rajo Project. Zona yang kedua yaitu Solok Project. Solok Project ini dia bekerja lebih ke kopi dengan kualitinya specialty saja, specialty dan top specialty. Itu yang Pak Asnil katakan tadi, fully wash, natural, honey, dan sebagainya, yang eksperimental yang lain. Kemudian Rajo Project itu adalah zona bekerja kita untuk kopi-kopi community-nya. Nah, lalu binaan dan anggota koperasi itu melepas apa ke koperasi? Kita membuat fokus masing-masing. Kalau kita katakan supply chain kopi, yang pertama ada petani, yang kedua prosesor, kemudian eksportir atau pedagang ke end user ya. Nah, masing-masing supply chain tadi sebenarnya dia punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Makanya petani di Solo Rajo itu kita harapkan jangan terlibat di prosesor. Artinya mereka melepas cherry ke pos-pos pembelian. Tujuannya begini Pak Asnil. Kopi rakyat Indonesia itu produktivitas kita rendah sekali. Ya cuma 800 kilo green bean per tahun per hektar, seandainya 1 hektar itu populasinya 2000 batang. Nah, sedangkan biaya hidup petani keluarga tani tadi, ini berbicara Solo, itu 1 bulan itu menghabiskan 3.500.000. Seandainya 800 kilo dari kebun tadi itu tidak mampu mencukupi biaya hidup setahun. Penyebabnya apa? Karena tidak fokus di usaha kebunnya. Jadi ketika dia petani, fokus di petani, kita ada key activity, kita ada KPI-nya. Artinya produktivitas cherry itu per pohon harus 4 kilo cherry, begitu. Agar terjadi 4 kilo cherry, artinya ini yang harus dikerjakan. Nah, kemudian processing pun terpisah, dilakukan oleh manajemen tersendiri. Tujuannya bukan untuk mengcoupling atau mengambil keuntungan sebesarnya Pak Asnil. Tujuannya adalah ini. Tapi pengetahuan untuk pengolahan kopi di petani-petani ini udah, ya maksudnya dari cherry ke green bean itu udah menyebar belum? Atau cuma baru satu pihak aja? Menyebar Pak. Udah menyebar. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kalau untuk di processing, ini kami mengatakan di processing Rajo Project, kopi Indonesia ataupun kopi Sumatera Barat, kalau dapat, karena kita ini melepas bahan baku, visi kami adalah
kalau mereka membeli ke Solorajo, mereka untungnya lebih banyak daripada membeli ke tetangga kompetitor sebelah. Tanpa itu mengurangi kualitas, tanpa itu menekan harga ataupun lain-lain. Itu visinya. Di mana efisiensi yang kita lakukan? Di cost produksi per kilo tadi. Jadi makanya kita larang kelompok tani atau petani prosesnya di green bean lakukan di sebuah titik yang ditetapkan, di mana upah tenaga kerja di situ lebih murah, kita push di sana mengerjakannya. Sehingga kita bisa menekan biaya produksi per kilo, sehingga harga kita menjadi lebih bersaing nantinya ke klien-klien kita. Nah, ini sedikit Pak Asnil, samalah dengan orang Minang ya, orang Minang di mana-mana terkadang kumpulkanlah orang Minang itu di dalam sebuah lembaga, mereka akan berantem, mereka akan berkelahi, atau lepaskanlah mereka, mereka akan rindu untuk bersama. Rata-rata seperti itu juga. Nah, begitu juga di Solorajo. Banyak juga terkadang anggota kami yang merasa siap untuk memasarkan sendiri kopinya di kelompok-kelompok taninya. Kemudian COVID mengajarkan kita, ternyata itu juga harus dilakukan. Karena saya mengamati di daerah-daerah kompetitor kita seperti Gayo, kemudian Jambi, ternyata mulai muncul prosesor-prosesor kecil yang kemudian mengakuisisi konsumen yang specialty yang sudah ada waktu itu. Artinya, sepertinya kita perlu membuat lebih banyak tim marketingnya, tapi kami tidak bisa menggaji tim marketing. Caranya, akhirnya kita punya ide. Kelompok-kelompok tani yang merasa pede untuk produksi dan memasarkan green bean-nya, kemudian di SK-kan oleh koperasi dalam bentuk sebuah aturan, di mana QC-nya, cupping-nya itu dilakukan koperasi, tapi pasarnya silahkan dilakukan sendiri, agar kita juga bisa mengakuisisi konsumen yang sudah ada tadi. Namun, ketika mereka tidak mampu mendelivery semua produksinya ke market, karena bisnis itu bukan bagaimana cara membuat, tapi bagaimana cara menjual. Itu pasti akan terjadi. Nah, semua yang tidak bisa mereka jual, mereka distribusikan ke pasar, itu Rajo Project menampung berapapun banyaknya. Jadi kita memberikan kebebasan agar jiwa-jiwa Minang yang suka bertarung sendiri ini, Pak Asnil, itu tersalurkan juga, tapi tidak tersalurkan dengan dilepaskan saja, begitu Pak Asnil. Sekian, Pak. Ya. Iya, terima kasih nih diskusi yang menarik. Semoga bisa terjawab Pak Asnil ya. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Salman tentang kunjungan pabrik dan juga bahan baku ekstrak pala ya Pak ya. Ya, silakan Pak ditanggapi ya. Ini karena COVID juga kami mengakali juga dengan kunjungan virtual ya Mbak Vivi ya. Iya, ada klik di YouTube-nya itu kalau kita pakai handphone bisa ngerasakan satu. Terus saran saya sih juga kita memang banyak berimajinasi. Jadi bahkan kalau di YouTube itu udah ada yang mulai dari filosofinya ya. Kalau misalnya proses produksi, kami juga sarankan selain ngintip Paragon, tapi ngintip Toyota yang di Jepang, walaupun virtual gitu. Rasanya juga ada sih beberapa, kalau di situ tuh ada filosofinya, sejarahnya, penggantian mesin dari mesin itu sangat worth it untuk dijalankan. Saya tuh memang benar ya, jalan-jalan tuh penting ya, tapi jangan banyak kunjungan seremonial gitu ya. Saya tuh lumayan kaget ya, di Jerman itu ternyata yang namanya piston, alat-alat pertanian itu udah dari tahun 1890. Ini juga jadi refleksi juga ya, kenapa kok kita agak terlambat gitu. Terus mungkin saya sebagai orang Sumatera juga, saya juga pernah dengar tuh, di Jakarta aja ya Mas ya, Delman. Saya juga baru tahu bahwa Delman di kampung saya itu unik ya, di kantor Fris bukan ya? Saya kayak Fris. Halo, tes. Oke. Jadi yang namanya budaya industri itu panjang. Ini pertanyaan singkat tapi saya jawabnya jadi agak panjang. Maksudnya coba merasakan budaya produksi yang dekat-dekat dulu. Kalau saya kagum juga sama budaya craftsmanship-nya orang-orang Bukit Tinggi misalnya. Sulam, kerajinan itu menurut saya juga secara turun-temurun juga bagus. Nanti dikait-kaitkan antara tadi ya, local wisdom. Sebetulnya kalau dipikir ya, budaya masaknya orang Padang ini juga mirip ini ya, mirip budaya bikin susinya Jepang gitu ya. Jadi budaya itu sebenarnya budaya produksi juga yang
yang kita orang Minang harus resapin banget gitu. Saya waktu itu pernah punya ada orang investor katanya tangan kokinya Minang ini nggak bisa diciptakan misalnya. Jadi hal-hal seperti itu ya. Intinya nggak kalah canggih lah menurut saya rumah sakit lagi rumah makan Minang itu nggak kalah canggih sama R&D ya. Mbak Suci ini orang farmasi nih, tahu persis. Bikin rendang yang enak sama bikin formulasi yang enak juga mungkin sama susahnya gitu. Itu aja sih. Siap. Oke, baik. Makasih Pak Salman. Kita akan coba fasilitasi, bahkan kita ada rencana yang Mbak Suci punya kayak museum sejarahnya gitu. Terus dengan adanya virtual mungkin bisa juga virtualnya malah dibawa ke Padang, jadi dibikin seolah-olah merasakan ada di tengah kebun kopi, merasakan ada di tengah pabrik, itu juga sangat mungkin sih. Oke, baik Pak ya. Jadi kalau nanti pandemi ini berlalu, insya Allah gitu ya Pak Asnil ya. Tapi sekarang tadi bisa ada virtual reality gitu Pak, bisa 360 derajat gitu ya, bisa melihat pabriknya kita. Saya share di chat ya Pak Asnil ya. Oke, ini ada Pak Asmun dan Pak Asnil ada raise hand lagi gitu ya. Ini dulu ke Pak Asnil mau menanggapi ya, mungkin bisa di unmute. Iya, Mbak. Ya. Ini ada ini. Ada Bu Nur masuk loh. Iya, assalamualaikum Ibu Nur. Bersama-sama udah bergabung juga di sini Bu Nur Hayati Subakat, Bapak Ibu ya. Mungkin tadi pagi udah bergabung juga dengan sesi beliau ya. Selamat siang Ibu Nur gitu ya. Ibu ya. Ya, mungkin silakan Pak Asnil ya. Tanggapan ya tadi Pak. Ya tentunya kalau kunjungan lebih real ya. Ada tanya jawab dan sebagainya. Nah ini untuk ya, Bang Dadi tadi. Kalau kopi ya saya lihat kayak di Jawa Barat kan supaya sudah boleh dibilang cukup bagus namanya. Tapi permasalahannya sekarang saya lihat kenapa dia beberapa tahun ini tidak melejit benar di dunia. Karena apa? Di satu Kabupaten Bandung Raya saja masing-masing punya merek sendiri. Ada Gunung Halu, ada gunung ini, ada gunung itu gitu ya. Nah, sementara di Gayo, kenapa jadi terkenal? Dia satu kabupaten, dia menamakan satu nama aja gitu. Nah, saya harap jangan terjadi di Sumatera Barat kalau mau meluncurkan nama, satu nama aja gitu. Jangan satu masing gunung menamakan namanya sendiri. Gitu. Itu akan tidak menjadi terkenal gitu. Gitu saya mau tanggapi. Terima kasih. Iya, makasih Pak Asnil ya. Gimana udah di ya? Ya. Terima kasih Pak Asnil. Memang benar banyak nama ya. Sebenarnya Gayo itu pun juga punya banyak nama. Tapi kemudian ada nama dasar namanya kopi Arabica Gayo. Jawa Barat sebenarnya juga seperti kita kenal banyak nama, Gunung Halu, Gunung Puntang, Gunung Ciwidey dan sebagainya. Tapi ada juga nanti yang komoditinya dalam base satu nama seperti kopi Gayo yaitu Java Avenger. Nah kemudian di Sumatera Barat kita sebenarnya juga ada satu nama yaitu kopi Minang saja, kopi Minang Arabica. Yaitu adalah kopi yang ditanam di dataran tinggi Sumatera Barat gitu. Jadi itu insya Allah akan tetap seperti itu dan kecemasan Pak Asnil tadi itu tepat sekali karena ketika ekspor kita juga memikirkan kemampuan kapasitas supply yang terus-menerus ya. Kalau setiap bukit, setiap gunung beda nama nanti supply-nya jadi sedikit gitu. Jadi itu berkat dukungan dari MBSEC, kemudian akademisi yang lain, semua petani kopi di Sumatera Barat saat ini sudah bergabung ke dalam sebuah asosiasi, namanya Asosiasi Kopi Minang. Nanti Pak Asnil kalau ada ke Sumbar kita ngopi bareng juga ini, wajib ini. Di mana? Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih udah di Pak Asnil ya. Ini menarik nih ngobrol-ngobrol soal kopi ya.
Pak Asnil dan Udadi gitu ya. Nah, ini berhubung ini diskusi semakin hangat, tapi ternyata waktu kita udah hampir 2 jam ya Pak ya. Jadi ini mungkin kita coba jawab beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin saya bacakan gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang menanyakan tentang dari Pak Doni Putra Mulyadi ya. Ini pertanyaan untuk Uda Salman ya, Pak Salman ya, tentang apa saja sih kendala yang pernah dialami saat ekspor gitu ya, dan gimana ya cara mengatasinya, Pak. Ya, mungkin silakan Pak Salman. Kalau kami kendala nomor 1, pertama selera kosmetik itu sangat tersebar luas. Definisi kecantikan itu berbeda, tipe kulit juga berbeda. Itu nomor 1. Berarti itu juga kami baru ngeh gitu ya. Tadinya kita kira orang Malaysia sama persis sama orang Indonesia, ternyata enggak. Jadi berarti grup diaspora Indonesia ini harus ngasih informasi sebanyak-banyaknya ke pengusaha Indonesia mengenai tipe konsumen. Yang kedua adalah tarif, Pak. Tarif itu memang ternyata beberapa industri yang khas gitu ya. Saya rasa kopi juga mungkin kalau kita kopi masuk ke wilayah kopi pasti ada tarif yang biar kita nggak masuk. Nah, ternyata kosmetik itu terutama agak-agak berbau ada budaya bangsa, terus ada kesehatan. Jadi kalaupun nanti 0%, itu hambatan non tarifnya pun juga tinggi. Nah, di sini perlu diplomasi nih, Pak. Mungkin kalau orang-orang sana bagian bea cukainya dikasih rendang, wah langsung. Ini harus masuk 0% nih makanan gitu. Tapi maksud saya itu penting ya, diplomasi budaya itu maksudnya penting juga sih. Jadi saya rasa orang Minang juga bagus ya. Kita semua orang Indonesia itu bagus bergaulnya. Kita kemana-mana harus bawa kopi. Saya kemana-mana bawa kopi nih. Mulai sekarang kopi Solok yang saya bawa. Siap. Kopi Solok kemana-mana selalu bawa kopi. Dicium, wah ngobrol langsung jadi enak. Satu lagi yang sakti juga rendang sih. Kalau bawa rendang kemana-mana langsung jadi teman akrab tuh kayaknya. Gitu kira-kira hambatannya sih. Ya ketiga yang lebih penting talent. Orang Indonesia suka gampang kangen ke rumah gitu. Padahal kalau orang India dilepas di Indonesia 10 tahun mungkin dia berusaha menikmati dan nggak mau pulang gitu. Jadi kita udah di sana kok padahal suka jalan-jalan foto-foto Instagram gitu. Tapi kok cepet banget 3 tahun mau pulang gitu. Padahal tadi ya bisnis yang dirintisnya kan nggak bisa kita bikin pertemanan, hubungan, kirim kopi, kenal dia dari lulus itu kan 10 tahun lah minimal. Jadi butuh banget putra-putra Indonesia ya, ini terutama yang bahasa Inggris bisa cas-cis mulai dari SD gitu karena nonton YouTube gitu, harus punya mimpi gitu untuk bawa produk Indonesia ke luar negeri. Oke, itu tiga itu. Ya baik ya. Makasih Pak Salman, semoga menjawab ya pertanyaan tentang kendala ekspor tadi. Kemudian ini pertanyaan lagi nih untuk Pak Salman dan juga Adi gitu ya tentang ini. Ini dari Mbak Unipuan ya. Unipuan ini mahasiswi pasca UNAN yang memiliki usaha online ya tanpa toko dan saat ini dibantu oleh karyawan gitu. Nah di sini lebih meminta tips ya Uni atau Ibu Puan ini di sini ya. Nah salah satu faktornya adalah ya ini merasa karena akhir-akhir ini kondisi saat ini dirasakan penuh tantangan gitu ya, banyak up and down, bagaimana nih biar punya konsistensi dalam usaha gitu ya, karena kan ada karyawan yang perlu kita gaji gitu. Nah ini silakan Pak Salman ya, dan juga Udadi nih gitu ya tipsnya. Budaya kooperasi ini harus kita junjung ya. Kalau orang luar negeri kan bilang perusahaan tuh company, teman gitu. Tadi yang kata itu tantangan buat kita nih, gimana 5 orang gabung ya udah ya kangen iya ya jangan ribut juga iya gitu. Karena risiko bisnis kan tinggi. Kita nggak berani melangkah kalau misalnya kita nggak saling bareng. Kalau di sahabat kita yang Tionghoa gitu 5 orang minimal janji kalau salah satu bangkrut disekolahin sampai selesai. Itu ada nanti kerja gitu. Jadi asuransinya juga jadi murah karena mereka punya sistem jaring sosial. Dan kalau kita lihat ada perusahaan itu foundernya itu bisa dihitung kalau misalnya ada Tri, pendirinya 3, Tri Manunggal 31, Panca
Pancasatya, oh janji 5 orang, Sabta Manunggal 7 orang jadi satu. Ya ada selisih, cuman nggak pernah bener-bener pisah gitu. Dan biasanya kalau mereka pisah tuh selalu ada orang yang dituakan, nggak perlu sampai ke pengadilan gitu. Oke, gimana maunya, apa mau pisah atau ini dihitung ulang dah. Kalau udah ada satu orang itu ikut final di situ gitu. Jadi akhirnya menjalankan bisnis itu bagi etnis lain itu jadi sangat sangat simple gitu. Nah, ini yang provoking ideas lah gitu. Terus satu lagi mungkin mental untuk, saya paling sedih kalau ngomong saya cuma karyawan, nggak ada karyawan ya nggak ada pengusaha. Saya bilang ini gimana cerita ya kalau semua orang nggak ada yang mau jadi profesional yang tangguh, mau jadi leader, nggak ada orang yang seperti Mbak Siti yang membangun Medan, sekarang membangun CSR, gimana Paragon mau besar gitu. Jadi menurut saya sih apa ya, tadi butuh kebersamaan. Nah, kalau ada bersama gitu kan tadi ya 2 turun 3 naik. Jadi sebetulnya tidak ada cara lain selain bersama-sama sih Bu, terus terang. Karena bisnis itu ada siklusnya. Kayak sekarang pas COVID kan makanan naik, servis turun. Jadi misalnya dulu kita punya hotel bantu makanan, sekarang hotel turun, makanan bantu. Kalau nggak semua orang sedikit banyak punya semua itu memang sulit sih Bu. Memang kita harus mulai ngerubah outlook bahwa ini kolaborasi gitu. Oke. Ya kalau Kolaborasi ya Pak. tabungannya harus banyak. Nah kalau tabungannya banyak kan masa kita nggak invest gitu. Jadi harus saling ngisi gitu. Oke, terima kasih Pak Salman ya. Mungkin Uda Adi mau menambahkan, silakan Uda Adi ya. Ini Terima lebih ke kasih. suntikan konsistensi nih, Uda Adi ya. Oke. Baik, Uni Puan. Ya, jadi tentang bisnisnya yang ternyata sudah 7 bulan dengan 1 karyawan. Artinya sudah ada timnya sebenarnya. Mungkin perlu juga dijelaskan ke karyawannya bahwa kelangsungan bisnis ini juga adalah kelangsungan mata pencaharian mereka. Ini yang pertama saya lakukan ketika COVID terjadi. Saya memanggil semua bagian di Radio Project, kita jelaskan demand itu turun, sedangkan supply akan banyak. Nah, kita harus merampingan atau merubah formasi juga. Kemudian kita jelaskan ini ada akhirnya, tapi berapa kilometer kita harus berjalan tidak tahu. Artinya semua personil di tim kita harus memikirkan bisnis ini agar tetap bertahan. Jadi itu yang pertama kami lakukan. Yang kedua, kami kemudian juga mengevaluasi beberapa unit usaha. Apakah unit usaha tersebut relevan dengan permasalahan yang ada saat ini? Artinya, apakah bisnis kita ini relevan terhadap permasalahan yang bernilai uang di tengah masyarakat. Jadi seandainya tidak relevan lagi, bisnis itu ada usianya, sama seperti usaha warnet ada usianya. Seandainya kita melihat itu bukan usianya lagi, apa salahnya untuk ditutup daripada kita cara berhenti untuk mengubur diri adalah berhenti menggali lubang tadi, gitu Uni Puan. Tapi ini yang tahu adalah Uni sendiri, apakah ini sudah relevan atau tidak lagi. Tapi seandainya semua tim berpikir ini relevan, masih sesuai, sebuah kehebatan, sebuah hal yang sangat patut diacungi jempol seandainya ada usaha yang tetap bertahan normal semasa COVID ini. Jadi begitu kurang lebih ya Uni Suci. Ya, terima kasih ya, udah ya. Jadi dicek juga relevansi dan juga memberikan pengertian kepada tim itu sangat perlu juga biar bisa juga bersama-sama untuk bangkit gitu ya. Tadi Pak Salman juga tadi menambah memaparkan juga tentang ya atur-atur juga investasinya gitu ya Pak Salman ya. Dan ya kalau bisnisnya high risk ya invest ke yang low dulu gitu ya. Kalau bisnis yang low risk ya perlu invest dan belajar nih ke yang high risk juga ya. Makasih Pak Salman dirangkum di chat juga gitu ya. Makasih Bang Adi juga pertanyaannya. Nah Bapak Ibu udah Uni kawan-kawan, nah ini waktu juga ya, kita udah 2 jam tanpa terasa diskusi kita di siang menuju sore gitu ya. Mungkin beberapa yang lokasinya di
ada yang dari Bandung gitu ya Pak ya, udah mulai asar juga mungkin ya. Nah ini saya lihat tadi di kolom chat pertanyaan semoga sudah terjawab gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lihat tadi udah kita coba bacakan dan juga ini kan juga satu persatu gitu ya, bacakan satu persatu dan juga disampaikan langsung gitu. Nah ini semoga pertemuan kali ini, nah ini dari titipan dari teman-teman ya, oke Unipuan ya, dari kami juga gitu kan selaku yang berkolaborasi ini menyelenggarakan acara ini juga memohon juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk mengisi survei agar ya seperti yang tadi mungkin disampaikan juga harapannya acara ini tidak menjadi akhir gitu kan, bahkan ini menjadi awal gitu kan, bagaimana pertemuan-pertemuan ini bisa nantinya terus berlanjut. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi survei agar acara-acara kita ke depannya tuh bisa lebih baik lagi, lebih sesuai lagi dengan kebutuhan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan meluangkan waktunya kami mohon untuk mengisi survei yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin untuk sebagai penutup, mungkin dari Pak Salman dan juga Uda Adi, mungkin ada satu closing penutup nih ya, gitu ya, untuk sesi kita di siang hari ini. Mungkin ada nih semacam ini ya pamungkasnya gitu ya Uda Adi ya, untuk sesuatu yang menutup nih diskusi kita gitu ya. Sebenarnya diskusinya masih panjang, hangat ini Pak gitu ya, cuman ya lagi-lagi ya waktunya ya, tapi makanya semoga ini tidak menjadi akhir pertemuan kita kali ini ya. Silakan mungkin siapa duluan ini ya, Pak Salman silakan Pak ya. Ya nanti generasi muda yang menutup. Kalau closingnya sih, kalau saya rasa apa ya, kita udah ini jadi udah lepas lah dari stereotip bahwa Minang itu pedagang bukan industriawan atau mungkin aktivitas sosialnya mungkin nggak se-advance yang di ini, kan hari ini udah kejawab ya. Maksud saya inovasinya mulai dari yang tadi ya, dari rasa sosial sama inovasi berskala nasional, ternyata kita orang Minang juga bisa ya. Saya sendiri juga setengah Minang. Kalau menurut saya benar sekali, ini perlu satu seri panjang. Tadi ada beberapa yang minta hubungi, kami sangat mudah dihubungi lewat tim bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi bisa dicatat nomor tim. Terus saya harap sih kalau ketemu lagi mungkin bawa orang lagi yang lebih banyak, terus ceritakan gitu ya. Apa yang didapat dari hari ini sebetulnya menurut saya mirip banget sama yang selama ini dirasakan dan dipelajari juga. Cuman hari ini cuman apa ya, berbagi rasa aja gitu. Jadi kita semua bisa. Semua ya, intrapreneur tadi atau kerja itu sudah ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan semakin lama semakin bisa dikeluarkan gitu, berproses dari waktu ke waktu. Itu sih kalau dari saya. Jadi bukan penutupan nih Mbak Suci, pembukaan. Karena saya pembukaan ya, untuk nanti kita ketemu lagi gitu ya Pak ya. Ya jadi tadi ya lebih ke tinggalkan mindset kalau kita tadi, kalau bahasa saya minjam siapa tadi ya Pak, penggaleh gitu ya Pak. Nah tapi sekarang ini kita juga jadinya adalah pengusaha gitu ya Pak ya. Ada sesuatu yang lebih gitu ya. Nah kemudian mungkin Uda Adi ya, mohon Uda Adi ya. Baik, Buni Suci. Kalau dari saya sih, saya ingin mempopulerkan apa nasihat mentor saya terhadap saya, dan semoga yang lain juga percaya saja tanpa perlu memikirkannya, yaitu usaha itu seperti main layang-layang. Jadi ketika ada angin bawah, coro banangnya jangan ragu-ragu gitu, Bu Suci. Jadi itu saja. Wah, mantap. Apa tadi udah kalau anginnya di bawah? Kalau pas angin bawah, coro banangnya banyak-banyak. Kalau angin bawah, coro banangnya sampai habis. Banangnya banyak-banyak. Ya, sampai habis. Oh, oke. Jadi jangan ragu-ragu gitu ya, udah ya. Oke. Ya, terima kasih banyak udah Adi. Terima kasih banyak buat Pak Salman gitu ya, untuk diskusi, dan terima kasih banyak tentunya untuk Bapak Ibu Dauni yang telah berkumpul di forum ini. Nah ini sudah banyak juga
next jika ada seminar kembali bisa di-invite gitu ya. Jadi ini memang semoga ini awal dan kita akan bertemu kembali gitu ya di forum-forum ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini terakhir nih kita mungkin mengabadikan momen ini gitu ya. Kita mungkin foto bersama. Bagi yang bisa menyalakan kameranya mungkin kita bisa dibuka sebentar gitu ya Bapak Ibu. Biar ini kenang-kenangan. Ya. Ya, sudah semua ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa dibuka kameranya. Wah, oke ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Pak Salman saya nggak muncul ya Pak, atau ini ya? Baru-baru muncul. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, ya. Oke. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Dauni ya. Pertemuan kali ini luar biasa. Semoga silaturahminya tetap terjalin gitu ya. Ini ikut arah angin dan ombak. Terima kasih anginnya sampai ke US. Wardah perlu belajar dan menyusul gitu ya kepada Udadi nih yang tadi ya. Oke, ya sekali lagi terima kasih. Ya mungkin. Terima kasih. Ya terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya mungkin tadi bisa diisi survei tadi ya Bapak Ibu ya. Kami mohon biar ada perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih banyak juga. Amin. Kita ucapkan pada Ibu Nur juga yang udah bergabung Ibu ya. Makasih Amin. banyak Bu di sesi kita sore hari ini ya. Amin Pak ya. Di Pak Abduh nih dari Australia Pak, makasih banyak gitu ya silaturahimnya. Ya, tadi banyak Pak Asnil dari Bandung juga. Tadi banyak yang intinya di sini berkumpul ya Pak dari ranah dan dari rantau gitu ya Pak ya. Sama-sama kita di sini. Kalau bahasanya Prof. Asli tadi bahasamu mau menjadi gitu ya Pak. Jadi ya sering-sering seperti ini semoga kita terus bisa memajukan Sumbar pada khususnya dan Indonesia umat pada umumnya gitu ya Pak ya. Ya semoga apapun di sini baik Bapak Ibu di sini punya usaha ataupun jadi akademisi yang banyak menelurkan anak-anak didik, semoga di sini terus semangat untuk kita semuanya gitu ya. Terima kasih sekali lagi, saya tutup ya acara hari ini. Terima kasih Pak Salman, Bang Adi, dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup acara kita hari ini, semoga berkah acara hari ini untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang pada tempatnya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.